Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah fotosintesis. Pada tahun 1600-an, seorang ahli kimia dan dokter yang bernama Jan van Helmont melakukan percobaan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pertambahan massa pada tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Ia menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pertambahan massa pada tumbuhan dari waktu ke waktu karena adanya pemberian air. Kemudian yang kedua, ada seorang ahli botani dari Inggris yang bernama Stephen Hales. Pada tahun 1727 ia berhipotesis bahwa ada faktor lain selain pemberian air yang menyebabkan pertambahan massa pada tumbuhan. Ia menemukan bahwa makanan tumbuhan berasal dari atmosfer dan cahaya. Kemudian yang ketiga, ada yang bernama Joseph Priestley. Ia merupakan seorang pendeta. Ia menemukan bahwa sebuah lilin yang menyala ditutup dengan toples terbalik, maka lilin tersebut akan mati sebelum lilin tersebut habis terbakar. Kemudian yang terakhir ada Hill. Hill melakukan percobaan pada tahun 1937 dan 1739. Ia membuktikan bahwa oksigen berkembang pada fotosintesis tumbuhan hijau. Ia menunjukkan bahwa kloroplas terisolasi melepaskan oksigen karena memperoleh agen pengurang tak alami seperti besi oksalat dan bensianida. Adapun reaksi Hill, H2O yang merupakan air ditambah dengan 6 CO2 yang merupakan karbon dioksida akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa tambah dengan 6O2 yang merupakan oksigen. Atom C3 yang dikenal dengan 3 asam fosfogliserat atau PGA. Dengan terbentuknya PGA yang beratom C3 inilah maka tanaman yang melakukan fotosintesis menghasilkan PGA pada fiksasi, kemudian disebut tanaman C3. Selanjutnya, asam fosfogliserat ini mendapat tambahan 12 gugus fosfat dari penguraian 12 ATP menjadi 12 ADP dan membentuk 1,3 bisfosfogliserat. Kemudian 1,3 bisfosfogliserat masuk ke dalam fase reduksi, di mana senyawa ini mendapatkan ion H+ dari reduksi NADPH2 yang kemudian berubah menjadi NADP+. Oleh karena itu, terbentuknya 12 molekul fosfogliserat yang beratom C3C. Selanjutnya terjadi sintesa 2 molekul fosfogliseraldehid melepaskan diri dan menyatukan diri menjadi 1 molekul glukosa yang beratom 6C. 10 molekul fosfogliseraldehid yang tersisa kemudian masuk ke dalam fase generasi, yaitu pembentukan kembali ribosa difosfat. Pada fase ini, 10 molekul fosfogliseraldehid berubah menjadi 6 molekul ribosa fosfat. Jika mendapat tambahan gugus fosfat, maka ribosa fosfat akan berubah menjadi ribosa difosfat atau RDP. RDP atau RUBP kemudian kembali akan mengikat CO2 lagi dan seterusnya. Jadi produk reaksi gelap yang diberikan pada reaksi terang adalah NADP dan ADP, sedangkan produk reaksi terang yang diberikan ke reaksi gelap adalah NADPH dan ATP. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menggabungkan dan penggabungan.
Jadi, fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Jelaskan proses fotosintesis pada alga dan bakteri, serta proses fotosintesis pada tumbuhan. Alga ini terdiri dari alga multiseluler atau bersel banyak dan alga mikroskopik yang hanya terdiri dari satu sel. Alga tidak memiliki struktur yang sekompleks seperti tumbuhan darat. Pada alga ini memiliki berbagai jenis pigmen pada kloroplasnya, sehingga panjang gelombang cahaya yang diserapnya pada saat proses fotosintesis menjadi lebih bervariasi. Bakteri berfotosintesis menggunakan kromosom, yaitu seperti contoh pada bakteri Rhodobacter sphaeroides. Selanjutnya, fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan ini bersifat autotrof atau bisa menghasilkan makanan sendiri. Makanan yang dihasilkan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen. Jadi, unsur yang dibutuhkan tumbuhan untuk memproduksi makanan yaitu karbon dioksida dan air yang dibantu oleh cahaya matahari sehingga menghasilkan oksigen dan karbohidrat atau glukosa. Glukosa ini akan menjadi makanannya dan oksigen akan dikeluarkan lalu digunakan oleh manusia dan Tentang tahapan reaksi pada proses fotosintesis. Tahapan reaksi pada proses fotosintesis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Kelvin. Yang pertama adalah reaksi terang, di mana kita ketahui bersama bahwa reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan bantuan cahaya matahari. Reaksi terang yang membutuhkan cahaya matahari dan melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen atau O2. Reaksi terang ini berlangsung di dalam membran tilakoid di grana, di mana grana itu sendiri adalah struktur bentukan membran tilakoid yang berbentuk di dalam stroma, yaitu salah satu ruangan dalam kloroplas. Adapun tujuan dari reaksi terang yaitu untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan O2 atau oksigen. Dalam reaksi ini terdapat dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana fotosistem 1 dilambangkan dengan P700 karena pada fotosistem ini sangat baik dalam menyerap energi dan dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 dilambangkan dengan P600 karena fotosistem ini sangat baik juga dalam menyerap energi dengan panjang gelombang sekitar 680 nanometer. Dalam proses fotosistem 1 dan fotosistem 2 terdapat aliran fotosistem, di mana dalam aliran fotosistem ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu aliran elektron siklik dan aliran elektron non-siklik. Dari fotosistem 1. Dalam fotosistem 1 terdapat klorofil molekul yang berada pada pusat reaksi dari fotosistem 1 itu dinamakan P680. Disebut demikian karena sangat baik menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Di dalam fotosistem 2 terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi 2 dan dinamakan P680. Disebut demikian karena sangat baik menyerap energi cahaya dan panjang gelombangnya 680 nanometer. Ada aliran fotosistem. Aliran elektrosiklik, pada aliran elektron siklik ini, elektron dari aseptor primer fotosistem 1 dikembalikan ke fotosistem 1 atau P700 melalui ferrodoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin.
Nah, oleh karena itu pada aliran siklis ini menyebabkan produksi ATP bertambah tetapi tidak terbentuk NADPH serta tidak terjadi pelepasan molekul O2. Nah, proses pembentukan ATP melalui aliran siklis ini disebut fotofosforilisasi siklis. Analisis elektron non-siklik. Nah, langkah awal dari reaksi terang adalah transfer elektron tereksitasi dari klorofil pusat reaksi menuju molekul khusus yang disebut akseptor elektron primer. Yang kedua, air diuraikan menjadi 2 ion hidrogen dan 1 atom oksigen, kemudian melepaskan O2 elektron yang berasal dari air atau H2O, menggantikan elektron yang hilang pada P680. Nah, pada P680 ini adalah fotosistem 2. Ketika menangkap cahaya, elektron akan melompat ke akseptor primer. Di situ pada P680 akan kehilangan elektron, namun digantikan oleh elektron O2 yang berasal dari H2O. Selanjutnya, sebagaimana sistem transport elektron pada respirasi aerobik, transport elektron pada reaksi terang ini melalui rantai transport elektron menuju fotosistem 1 atau P700. Nah, pada fotofosforilase non-siklik ini akan dimulai pada P680 atau fotosistem 2, baru menuju ke P700 atau fotosistem 1. Saya akan menjelaskan gambar yang sudah tersedia di slide tersebut. Ketahui bahwa reaksi terang terjadi di membran tilakoid kloroplas. Di membran tilakoid ini ada yang namanya fotosistem, yaitu sistem yang aktif menangkap cahaya. Nah, di sini kita mulai pada fotosistem 2 atau P680. Ketika ada cahaya, di sini ketika ada cahaya, maka di fotosistem terjadi lompatan energi. Di sini akan terjadi lompatan energi, dan di sini juga biasanya berupa fiofitin. Nah, kehilangan elektron ke primer akseptor. Nah, elektron yang terdapat di sini berpindah ke akseptor primer. Kehilangan elektron di fotosistem 2 ini kemudian digantikan oleh elektron dari hasil fotolisis atau pemecahan air. Nah, digantikan oleh ini adalah hasil fotolisis atau pemecahan air. Nah, di sini hasil fotolisis juga menghasilkan O2. Ini kelihatan O2 sebagai produk samping. Nah, dari fiofitin tadi kemudian elektron akan pindah ke plaston quinon ini. Elektron yang ada di sini akan berpindah ke Peki ini, kemudian ke kompleks sitokrom ini, KS akan berpindah ke sini. Nah, di kompleks sitokrom akan pindahkan lagi ke PC ini atau plastosianin. Nah, di kompleks sitokrom akan terjadi fosforilasi ADP menjadi ATP sehingga akan menghasilkan ATP. Di fotosistem 2 bisa terjadi penangkapan energi cahaya. Ketika energi cahaya masuk, maka akan terjadi lompatan elektron yang kemudian mereduksi primer elektron. Nah, di sini. Selanjutnya kita akan berlanjut ke slide berikutnya, yaitu reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah,
Siklus Calvin disebut juga reaksi gelap yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi gelap adalah reaksi pembentukan gula dari karbon dioksida yang terjadi di stroma. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Nah, ini siklus Calvin ini atau reaksi gelap, dia adalah lanjutan dari reaksi terang. Bahan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, pada P680 menghasilkan ATP, sedangkan pada P700 tadi menghasilkan NADPH, sehingga hasil ini akan menjadi bahan untuk reaksi gelap yang diperoleh dari udara bebas. Dari reaksi gelap ini dihasilkan glukosa, yaitu C6H12O6, yang sangat diperlukan bagi reaksi katabolisme. Nah, perlu kita ketahui bahwa reaksi ini ditemukan oleh Melvin Calvin dan Andre Benson. Baik, saya akan melanjutkan reaksi gelap atau struktur Calvin, di mana secara umum reaksi gelap dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Adapun proses reaksi gelap dimulai dari CO2 menghasilkan 6 molekul dan diikat oleh rebulosa bisfosfat atau sering disebut RuBP dan dibantu oleh Ribisco sehingga menghasilkan 3-fosfoligliserat, di mana pada 6 molekul tersebut ini belum stabil, maka dipecahkan menjadi 12 molekul pada 3-fosfoligliserat. Kemudian difosfolirasi membentuk 1,3-bisfoligliserat. Di bisfoligliserat ini masih memiliki 12 molekul. Baik, saya akan melanjutkan reaksi gelap atau struktur Calvin, di mana secara umum reaksi gelap dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Adapun proses reaksi gelap dimulai dari CO2 menghasilkan 6 molekul dan diikat oleh rebulosa bisfosfat atau sering disebut RuBP dan dibantu oleh Ribisco sehingga menghasilkan 3-fosfoligliserat, di mana pada 6 molekul tersebut ini belum stabil, maka dipecahkan menjadi 12 molekul pada 3-fosfoligliserat. Kemudian difosfolirasi membentuk 1,3-bisfoligliserat. Di bisfoligliserat ini masih memiliki 12 molekul. Bagian yang kedua tentang reduksi, dan yang ketiga pembentukan kembali atau regenerasi RuBP.
Yang pertama tentang reduksi. Setiap molekul 3-PGA menerima gugus fosfat ATP sehingga terbentuk 1,3 biofosfogliserat. Elektron dari NADPH mereduksi 1,3 biofosfogliserat dan terbentuk 6 molekul gliserat dehid 3-fosfat G3P yang dikatalisis oleh G3P dehidrogenase. Satu molekul G3P akan keluar sebagai molekul gula atau glukosa dan senyawa organik lain yang diperlukan tumbuhan. Sedangkan 5 molekul G3P yang lain akan masuk ke tahapan regenerasi. Pembentukan kembali atau regenerasi RUBP. Pada tahap terakhir siklus Calvin ini, RUBP siap mengikat CO2 dibentuk kembali oleh 5 molekul G3P. RUBP siap untuk mengikat CO2 kembali dan siklus Calvin dapat berlanjut kembali. Dengan demikian, molekul gula tidak akan terbentuk hanya dengan reaksi terang atau siklus Calvin saja. Oleh karena itu, kedua proses tersebut merupakan gabungan proses untuk terjadinya fotosintesis. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Ada 6 faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu yang pertama ada intensitas cahaya, yang kedua konsentrasi karbon dioksida, yang ketiga suhu, yang keempat kadar air, kelima kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, dan yang keenam ada tahap pertumbuhan.